Halo teman-teman Airsofter dimanapun Anda berada, khususnya bagi yang baru ingin mengupgrade unit. Kali ini kita akan membahas tentang silinder dan inner barrel. Jadi ini wajib kalian ikuti ya sampai habis. Sebelum lanjut ke video intinya, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, dan share apabila kalian anggap video ini bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang silinder dan inner barrel. Jadi kedua hal ini sangat berkaitan ya teman-teman, hingga teman-teman bisa memilih volume silinder dan inner barrel yang tepat untuk unit yang teman-teman ingin buat atau ingin rakit begitu. Jadi untuk silinder ini, teman-teman mungkin khususnya yang baru-baru ingin mengupgrade unit, itu apabila melihat di beberapa market, ada beberapa jenis silinder. Ada yang full, ada yang memiliki port atau lubang, dan ini ada jenis-jenisnya. Jadi di silinder itu ada yang full, tidak ada portnya, tidak ada lubangnya, itu namanya silinder O. Kemudian ada silinder yang memiliki port di bagian tengah, maka itu adalah jenis silinder 1/2. Nah, kemudian ada lagi silinder yang port atau lubangnya agak ke bagian ujung sedikit, itu namanya silinder port 3/4 ya teman-teman. Kemudian ada lagi port yang di bagian ujung sekali, itu namanya silinder port 4/5. Masing-masing silinder ini memiliki keunggulannya masing-masing ya. Jadi untuk silinder yang setengah itu direkomendasikan untuk inner barrel yang memiliki panjang 110 sampai 170 mm. Kemudian untuk silinder yang portnya berada di posisi 3/4 silinder, itu direkomendasikan untuk digunakan pada inner barrel dengan panjang 270 hingga 430 mm. Sedangkan untuk silinder yang port 4/5 itu, dia bisa kita gunakan untuk inner barrel yang memiliki panjang 364 hingga 460 mm. Sedangkan untuk silinder yang model O, itu bisa kita gunakan untuk inner barrel dengan panjang 450 hingga 600 mm. Lalu kenapa jenis-jenis ini memiliki diameter sendiri? Misalnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa untuk silinder yang O atau silinder yang full tanpa port lubang itu bisa digunakan untuk inner barrel yang 450 hingga 600 mm. Jadi begini teman-teman, berdasarkan informasi yang saya dapat dari websitenya Airsoft Range, mungkin nanti saya pasang di bawah ini, nanti bisa teman-teman kunjungi. Jadi di situ dijelaskan bahwa posisi lubang di silinder itu mengatur untuk tekanan angin yang ada di dalam silinder itu sendiri. Seperti port yang berada di tengah tersebut, maka volume angin untuk mencapai ke head silinder di bagian depan itu bisa lebih cepat ya teman. Makanya untuk silinder yang portnya setengah atau ada di bagian tengah itu, kita fungsikan untuk inner barrel yang tidak terlalu panjang, seperti 110 hingga 170 mm. Kenapa tidak menggunakan silinder O saja yang full bisa untuk 450 sampai 600 mm inner barrel gitu? Kenapa tidak gunakan itu untuk inner barrel yang pendek? Sebagian dari airsofter mungkin berpikir ketika dia mengupgrade unitnya, khususnya untuk silinder dan inner barrel, mereka akan lebih memilih silinder yang full ya, karena tekanannya kuat. Berdasarkan informasi yang saya baca di websitenya Airsoft Range tadi, di situ dijelaskan bahwa apabila kita menggunakan silinder full dengan tekanan angin yang kuat dan melalui inner barrel yang pendek, dia akan membuat
lesatan angin itu lebih cepat daripada BB, sehingga angin yang keluar lebih cepat tersebut akan membungkus BB dan membuat putaran yang tidak terarah. Jadi lesatan BB tersebut cepat, bertekanan tinggi, namun dia tidak terarah. Begitu juga sebaliknya apabila kita menggunakan silinder yang setengah untuk inner barrel yang terlalu panjang. Ini akan membuat tekanan yang rendah, sehingga lesatan BB juga akan rendah dan mempengaruhi kepada jarak tembaknya itu sendiri. Jadi dengan mengetahui antara silinder dengan inner barrel yang tepat, teman-teman akan mendapatkan jarak tembak yang sesuai dengan harapan yang teman-teman inginkan. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian, sehingga pada saat mengeprek unitnya nanti bisa mendapatkan unit yang sesuai dengan harapan yang teman-teman inginkan.